Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan, menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Berikan waktu-waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu rindu Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Mari Bapa, Engkau beracara lewat ibadah worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal saat ini, kiranya Engkau hadir melawat kami. Engkau bertata atas puji-pujian kami, Engkau berkuasa atas firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan bersuka cita demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
menebus nama di atas segala nama. Haleluya, sebab Tuhan Maha Besar, Dia layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, mari ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Dia Allah yang besar dan sangat terpuji. Kuasanya melebihi dari segala Allah. Lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Oh, Tuhanlah Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang
menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan sesuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. amin Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. kita datang untuk menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. amin Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Tak hentinya kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah Raja yang Maha Besar. Engkau penguasa dunia ini Tuhan. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Oh. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar
ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan
segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sampai detik ini. Engkau Bapa masih memelihara kehidupan kami Tuhan, semuanya karena kasih dan rahmat-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar menjadi pedoman dalam setiap hidup kami dan kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6. Ya. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Kitab Yesaya ini ditulis pada masa ketika Israel masih kehidupannya itu masih jauh dari Tuhan, ya. Masih jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan sering kali mengabaikan peringatan, ya, para nabi di zaman itu, ya saudara. Namun dalam Yesaya 55 Tuhan justru memberikan sebuah undangan anugerah, ya saudara. Tuhan memanggil umatnya pada waktu itu untuk kembali kepadanya, ya. Tuhan tidak langsung menolak mereka, tapi memberikan mereka kesempatan untuk mereka dapat bertobat, ya saudara. Itulah sebabnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, ya. Kalimat ini menunjukkan satu kebenaran penting, ya saudara. Ada masa kesempatan dari Tuhan bagi manusia untuk datang kepadanya. Ada masa, saudara, ada waktunya, saudara. Tapi jika kesempatan itu terus diabaikan, ya, oleh setiap kita, maka suatu saat manusia bisa berada dalam keadaan di mana ia mencari Tuhan tapi sudah terlambat, ya saudara. Saudara-saudara yang dikasihi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, banyak orang berpikir bahwa mencari Tuhan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun seringkali manusia zaman sekarang itu terlalu sibuk dengan hidupnya, ya. Ada yang berkata dalam hatinya, sekarang aku mau fokus kerja dulu deh, gitu. Aku mau fokus ke masa depanku dulu deh. Gak Tuhan belakangan deh. Namun saudara, mungkin ada yang berpikir, ya saudara, saya tuh masih muda, saya tuh masih banyak yang mau saya capai. Nantilah kalau sudah tua saya baru serius dengan Tuhan, ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, ya, kesibukan hidup, pekerjaan dan masalah sehari-hari bisa membuat kita menunda untuk datang kepada Tuhan, ya. Padahal firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesempatan itu tidak boleh ditunda dan tidak boleh disia-siakan, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kesempatan itu tidak boleh ditunda.
Karena Alkitab menunjukkan dua jenis orang yang berbeda, saudara. Orang yang mencari Tuhan dan Tuhan itu berkenan untuk ditemui. Dan saya juga merenungkannya, saudara. Pasti ada ya orang yang mencari Tuhan tapi Tuhan itu tidak lagi berkenan kepadanya. Berkenan untuk ditemui ya, saudara. Mari kita lihat dua contoh ya dalam Perjanjian Lama ya. Yang pertama orang yang mencari Tuhan dan Tuhan itu berkenan ditemui ya. Yaitu Manasye, saudara. Raja Yehuda yang sangat terkenal jahatnya. Ya, ia melakukan banyak dosa dan ia melakukan banyak dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan, ya. Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 2. 2 Tawarik pasal 33 ayat 2. Sini dikatakan ia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel, ya. Manasye ini bukan membangun mesbah-mesbah ya bagi berhala dan membawa persembahan berhala itu ke dalam bangsa Israel ya, saudara. Dia justru membangun mesbah mesbah bagi berhala untuk membawa persembahan ya, pada berhala itu. Di dalam kita lompat ke ayat yang ke-6 ya, saudara. Ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ya, saudara. Ini menunjukkan bahwa Manasye ini benar-benar hidup sangat jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan tidak langsung membinasakannya, ya. Tuhan memperingatkan Manasye dan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi mereka tidak mau mendengarkannya ya, saudara. Karena itu Tuhan mengizinkan bangsa Asyur ya menangkap Manasye dan membawa sebagai tawanan. Tapi justru dalam penderitaan itu ya terjadi perubahan besar dalam hidup Manasye, saudara. Mari kita lihat lompat ke ayat yang ke-12 sampai 13 ya, saudara. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah, ya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat hati Tuhan ya. Walaupun Manasye begitu jahatnya, tapi ia merendahkan hati, merendahkan diri dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan. Bahkan setelah itu Manasye dipulihkan dan kembali menjadi raja di Yerusalem. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan penuh pengampunan ya. Ketika seseorang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya dengan hati yang hancur dan mau bertobat menyerahkan hidupnya, Tuhan tidak menolaknya, tapi Tuhan mau menerimanya. Ya, mari kita lihat yang kedua ya, saudara. Orang yang mencari Tuhan tapi Tuhan itu tidak berkenan untuk ditemui. Kita lihat contoh ya. Tadi kita lihat kisah dari Manasye. Orang yang dikenan oleh Tuhan untuk ditemui. Sekarang yang tidak berkenan untuk ditemui itu yaitu kisah Raja Saul, raja pertama
Israel ya saudara. Pada awal Raja Saul itu dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Tuhan itu memberikan kesempatan yang besar kepadanya, namun Saul ini tidak taat kepada Tuhan. Dan ia memilih mengikuti keinginannya sendiri ya saudara, daripada mentaati perintah Tuhan. Ya. Misalnya ketika Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan orang Amalek, ya, Saul itu tidak taat sepenuhnya. Karena ketidaktaatan itulah, ya, Nabi Samuel berkata bahwa Tuhan menolak Saul sebagai raja. Ketika Saul menghadapi peperangan dan ketakutan, ia mencoba untuk mencari Tuhan. Namun di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-6, di sana dikatakan 1 Samuel 28 ayat yang ke-6, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takut ayat 6 ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ya, saudara. Ini menunjukkan bahwa Saul sudah hidup terlalu lama ya dalam ketidaktaatan, saudara. Ia mencoba mencari Tuhan ya, bukan karena ia mau bertobat ya saudara, tapi karena ketakutan ada di dalam dirinya. Dan akhirnya Saul bahkan pergi kepada pemanggil arwah ya saudara, di Endor untuk meminta petunjuk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi peringatan serius bagi setiap kita pada hari ini yang mengikuti worship atau pada sore hari ini. Ya, jika seseorang terus-menerus menolak Tuhan dan mengeraskan hatinya, ia bisa sampai pada keadaan di mana ia mau mencari Tuhan, ya, tapi Tuhan tidak lagi menjawab seperti sebelumnya, ya. Dari dua kisah ini saudara, kita melihat perbedaan kontras yang sangat jelas ya saudara. Manasya ini merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia mau mencari Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau untuk berkenan ya saudara. Itu yang Tuhan kenan. Saul hidup dalam ketidaktaatan terus menerus sampai akhirnya ketika ia mencari Tuhan, Tuhan tidak lagi menjawab dia. Firman ini mengingatkan kita bahwa setiap kesempatan untuk mencari Tuhan adalah anugerah. Suatu anugerah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu selama kita masih hidup, selama kita masih bisa berdoa, selama kita masih bisa mendengar firman Tuhan, itu berarti kita masih diberikan, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Ya saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini ya, yang Tuhan telah berikan hari ini. Ya, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, carilah Dia selagi Ia masih dekat. Ketika kita hidup dengan Tuhan, hidup kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 ya saudara. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya saudara, ketika kita menerima Tuhan dan hidup dekat dengannya, ya, kita tidak lagi menjadi orang biasa-biasa saja. Ya, kita telah dijadikan anak-anak Allah yang dikasihi oleh Bapa di surga. Karena itu marilah kita hidup dekat dengan Tuhan setiap hari saudara.
Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 6. Kembali ke firman Tuhan di awal tadi, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara. Amin, saudara. Amin firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa yuk cari Tuhan. Kalau kita dapat berhubungan dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Saya merenungkannya, terus merenungkan Yohanes 1 ayat 12 ini. Dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang mencari Tuhan terus menerus, saudara, diberinya kuasa, ya, supaya menjadi anak-anaknya, ya, saudara, yaitu mereka yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang berkenan untuk menemui Yesus setiap harinya. Saya juga belajar, saudara, untuk tetap terus mencari Tuhan dimanapun saya berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, amin firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat mencari Engkau lebih lagi. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak menunda-nunda untuk datang kepadamu. Lembutkanlah hati kami, ubahkanlah kami, dan ajarlah kami untuk hidup dekat dengan Engkau setiap hari. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.